Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan bahkan telah menjadi seperti budaya yang turun-temurun sejak tahun 1960-an. Masalah ini terus merajalela karena kurangnya pendidikan anti korupsi yang tertanam sejak dini. Lantas, apa itu korupsi? Itu adalah jika seseorang mengambil suatu hak yang seharusnya bukan hak dari orang tersebut atau bisa dikatakan mencuri. Adapun jenis-jenis dari tindakan korupsi yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukan atau kita temui dalam kegiatan sehari-hari kita, seperti suap menyuap atau menaikkan harga yang tidak sesuai dengan harga pada umumnya atau normalnya, seperti itu. Jadi yang dinamakan tindakan korupsi itu tidak hanya bisa dilakukan oleh kalangan elit atau pejabat di negeri ini, namun kita sebagai masyarakat biasa juga berpeluang di dalam kegiatan sehari-hari kita melakukan atau menemui tindakan korupsi tersebut, baik di dalam ranah yang kecil ataupun yang besar. Namun beberapa tahun terakhir ini saya lihat kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sudah baik atau memberikan dampak yang optimal, walaupun jauh dari kata optimal atau memberikan dampak yang signifikan. Namun paling tidak Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memberikan tindak atau penanganan yang nyata sehingga masyarakat pun yakin bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini akan terus diupayakan dan lambat laun pasti akan berhasil. Di Indonesia sendiri, korupsi sering diidentikan dengan perbuatan merugikan keuangan negara. Namun, sebenarnya 30 jenis perbuatan dianggap sebagai korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan tindak korupsi dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam kejahatan, kerugian keuangan negara, perbuatan curang, peraturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, dan era reformasi pada tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri, dalam peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa dalam mencegah tindak pidana korupsi terbagi menjadi 4 wilayah utama, yakni keluarga, kampus, masyarakat, dan di tingkat lokal maupun nasional. Adapun di tingkat atau di lingkup keluarga, mahasiswa diharapkan dapat membangun karakter anti korupsi dengan menjadi teladan dan berperilaku baik. Di tingkat kampus atau universitas, mahasiswa diharapkan dapat menghindari perilaku koruptif dan mendorong universitas untuk bersifat transparan.
Yang ketiga, di tingkat masyarakat, mahasiswa dapat berperan dengan mengawasi pelayanan publik dan sistem informasi. Dan yang terakhir, di tingkat lokal maupun nasional, mahasiswa diharapkan dapat menjadi penggerak gerakan anti korupsi untuk mencegah atau melawan tindak pidana korupsi yang masih banyak dilakukan secara sistematik. Korupsi itu mirip seperti bola salju. Semakin bergulir akan semakin membesar dan melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan oleh orang perorangan atau hanya menggantungkan diri dari KPK yang berjuang. Mari sama-sama kita memantapkan diri untuk tidak ikut-ikutan korupsi. Sama-sama kita mewujudkan kita anti korupsi. Kami mahasiswa-mahasiswi generasi anti korupsi.